bagaimana menghitung Natal berdasarkan Alkitab? Pendekatan pertama adalah dari pembakaran ukupan yang dijelaskan di Keluaran 30. Kapan pembakaran ukupan itu dilakukan oleh orang-orang Israel? Yaitu pada setiap pagi dan petang. Dan setahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, pada tanggal 10 bulan Tisri. Kemudian siapa yang boleh membakar ukupan? Hanya 2 kelompok. Yang pertama adalah para imam, dan para imam ini harus keturunan Harun, dan merekalah yang melaksanakan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Sedangkan kelompok kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi lah yang bertugas untuk membakar ukupan setiap pagi dan petang. Itu bisa kita temukan di 2 Tawarikh pasal 13 ayat 10 sampai 11. Di mana di situ dikatakan, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian dan seterusnya. Maka dengan demikian, berarti Lukas pasal 1, pada saat Zakaria ditemui malaikat Gabriel, itu terjadi pada saat Yom Kippur, atau pada hari raya pendamaian atau bulan Tisri. Karena jelas di situ bahwa Zakaria adalah seorang imam, artinya dia keturunan Harun. Dan dia diundi untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Dan pada waktu itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, menantikan Imam Zakaria keluar dari bait suci. Maka peristiwa ini adalah peristiwa bukan rutinitas pagi dan petang, melainkan adalah hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian yang terjadi pada tanggal 10 bulan Tisri. Maka dengan demikian kita dapat menghitung kalau Zakaria didatangi malaikat Gabriel pada bulan Tisri, sedangkan malaikat Gabriel datang kepada Maria pada bulan kehamilan yang ke-6 dari Elizabeth, berarti Maria mulai hamil pada bulan Nisan. Sehingga dengan demikian, maka Yesus lahir diperkirakan pada bulan Kislev atau pada bulan Desember. Kemudian pendekatan kedua, pentabisan bait suci yang kedua yang terjadi pada bulan Adar. Dan itu bisa kita dapatkan informasinya di Esra pasal 6 ayat 15, di mana terjadinya pentahbisan rumah Allah pada bulan Adar pada hari yang ketiga atau tanggal yang ketiga. Dan pada saat itulah maka para imam ditempatkan untuk bertugas. Dan peristiwa pentahbisan bait suci ini juga disinggung, di mana Yesus juga memperingatinya pada saat dia berjalan-jalan di serambi Salomo di bait suci, dan pada saat itu adalah musim dingin. Sedangkan bulan Adar itu adalah sekitar Februari-Maret. Jadi Februari-Maret pada waktu itu masih masuk dalam musim dingin dan menjelang musim semi. Jadi dengan demikian, karena Imam Zakaria masuk ke dalam rombongan Abia ini adalah rombongan yang ke-8. Nah, kita bisa temukan di 1 Tawarikh 24 ayat 10 bahwa Zakaria itu juga berarti rombongan yang ke-8. Nah, informasi tentang rombongan ini bisa kita temukan di pasal tersebut, di mana Daud menetapkan 24 rombongan imam, dimulai sejak pentahbisan bait suci atau sejak mereka masuk rumah Tuhan. Mengapa 24? Diperkirakan karena 1 tahun itu 48 minggu. Berbeda seperti sekarang yang 1 tahun 52 minggu, yang lebih akurat di dalam menentukan perputaran matahari. Tapi pada saat itu, Daud menetapkan 24 supaya setiap imam atau rombongan imam itu bertugas 1 tahun 2 kali. Maka dengan demikian, rombongan Abia ini bertugas selama 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Nisan dan bulan Tisri. Jadi,
apakah Abia ini masuk ke bulan Nisan atau bulan Tisri? Berdasarkan informasi adanya pembakaran ukupan tadi, maka jelas bahwa Zakaria ditemui oleh malaikat Gabriel itu pada bulan Tisri, yaitu pada tugas yang kedua dari rombongan Abia. Maka dengan demikian, Maria mulai mengalami kehamilan pada mulai bulan Nisan. Maka dengan demikian, Yesus akan lahir pada bulan Kislev atau Desember. Lalu bagaimana dengan informasi dari kitab Talmud yang mengatakan bahwa bait suci kedua dihancurkan pada bulan Av? Pada saat itu yang bertugas adalah dari rombongan Yoyarib atau rombongan pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa bait suci kedua sebelum dihancurkan, kota Yerusalem dikepung terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian dapat saja terjadi karena bulan Av adalah bulan terakhir di mana rombongan ke-24 itu menyelesaikan tugasnya. Disitulah peralihan dari rombongan 24 ke rombongan pertama. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, maka bisa saja dicatat itu pada bulan Av, dan rombongan yang mencatat itu adalah rombongan pertama, dan itu adalah Yoyarib. Kemudian, apakah mungkin Kaisar Agustus melakukan sensus di musim dingin? Tentu saja sensus ini tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang, karena pada saat itu sarana transportasi dan infrastruktur jalan tidak sebaik sekarang. Maka dibutuhkan perjalanan yang lebih panjang, dan untuk itu diambil titik terjauh dari utara ke selatan atau dari barat ke timur. Apalagi wilayah Kekaisaran Agustus itu cukup luas. Maka supaya sensus itu berhasil, maka secara rasional waktu yang diberikan itu tentu akan lebih lama daripada sekarang, dan harus diambil jarak tempuh yang terjauh mulai dari barat ke timur ataupun dari utara ke selatan. Kalau dari barat ke timur dibutuhkan waktu 5 bulan, maka sensus itu minimal pun harus dilakukan selama 5 bulan. Bagaimana dengan Lukas 1 ayat 26, yang mana dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Apakah bulan yang ke-6 ini adalah bulan ke-6 dari penanggalan Yahudi? Kalau kita lihat di dalam terjemahan King James, di situ dikatakan and in the 6th month. Jadi artinya ada kata sambung and in. Jadi ayat 26 ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat sebelumnya itu menuliskan adanya waktu 5 bulan kehamilan dari Elizabeth. Maka sangat mungkin bahwa yang dimaksud dalam bulan yang ke-6 di ayat 26 tersebut adalah dalam bulan ke-6 dari usia kehamilan Elizabeth. Dan itu ditegaskan di dalam teks asli bahasa Yunani, di mana di situ ada kata en de to manito. Jadi ada kata sambung en de. Jadi sangat mungkin bahwa yang dimaksud dalam bulan yang ke-6 ini bukanlah terkait kepada penanggalan Yahudi, tetapi terkait kepada usia kehamilan dari Elizabeth. Di Lukas pasal 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di daerah itu artinya wilayah tidak terlalu jauh dari kota Bethlehem, di mana para gembala tinggal di padang. Artinya secara sementara mereka tinggal di situ dalam rangka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, tentu saja bahwa domba-domba itu tidak dilepas di lapangan terbuka pada malam hari, tetapi dikumpulkan pada suatu tempat sehingga terlindung dari serangan binatang buas, dan gembala-gembala bisa menjaganya. Dan mungkin sekali bahwa gembala-gembala itu memiliki gubuk ataupun rumah-rumah sehingga mereka bisa tinggal di situ, sehingga terbebas dari hujan, panas matahari, maupun dinginnya salju pada musim dingin. Jadi, gembala tinggal di padang di situ tidak terkait kepada sebuah musim,
tetapi bisa berlangsung sepanjang tahun. Meskipun ada suatu catatan bahwa di wilayah dekat Bethlehem ada satu bangunan tua yang sering dipakai untuk kandang binatang yang disebut Migdal Eder. Dan itu digunakan untuk menjaga kawanan ternak pada malam hari dan difungsikan sebagai kandang. Selanjutnya, tentang pembagian tugas 24 rombongan imam. Ada dalil yang mengatakan bahwa karena bangsa Israel harus kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi, yaitu pada bulan Sivan untuk merayakan Pantekosta, dan pada bulan Nisan untuk merayakan hari roti tidak beragi, dan pada bulan Tisri untuk merayakan hari raya Pondok Daun, maka dengan demikian akan mengubah urut-urutan daripada rombongan imam yang telah ditentukan oleh Daud. Tetapi faktanya tidak ada ayat yang mengatakan bahwa urutan daripada tugas 24 rombongan imam ini dipengaruhi oleh ketiga periode waktu tersebut. Jadi, sangat mungkin bahwa urutan itu tidak berubah, tetapi pada hari Pantekosta, ataupun hari roti tidak beragi, ataupun hari raya Pondok Daun, maka semua rombongan imam membantu satu dengan yang lainnya, tanpa harus mengubah urut-urutan daripada tugas para imam tersebut. Dengan demikian, maka tercapailah bahwa 1 tahun itu, bahwa setiap rombongan akan bertugas 2 kali di dalam setahun. Dan itulah sebabnya Daud menetapkan 24 rombongan imam, bukan sebuah angka yang lain. Karena tentu saja angka 24 ini terkait kepada jumlah minggu di dalam 1 tahun, yang mana pada saat itu lazim digunakan.